Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, upacara siang ini serba aneh. Tidak seperti hari-hari kita merayakan Ekaristi. Tidak ada kesemaraan dekorasi. Tidak ada lilin-lilin bernyala. Tidak ada kain-kain penghias altar. Tabernakel kosong. Patung-patung suci dikerukut. Imam masuk ke ruang ibadah ini dengan diam dan kemudian melungkupkan diri bersama Anda yang juga berlutut dalam hening. Apa yang mau diungkapkan dari itu semua adalah bahwa sungguh hari ini kita sedang berjumpa dengan Allah yang tidak ada sesuatu yang lain mengganggu pandangan hati kita kecuali Tuhan Yesus sendiri. Tidak diperlukan simbol-simbol patung, lilin, dekorasi, supaya sungguh kita hanya memandang, berkontemplasi dalam keheningan pada sosok yang menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Dan kita sedang terkagum pada Allah yang memberikan hidupnya untuk tebusan bagi dosa dan pelanggaran kita. Hari ini tidak ada Ekaristi karena kita sedang menghadap pada Sang Ekaristi yang sesungguhnya. Hari ini bukan pengulangan tradisi, bukan mengingat, tetapi setiap Paskah kita mengaktualkan, menghadirkan Tuhan Yesus yang terekspresikan di dalam firman yang begitu panjang, hampir 1 jam untuk Injilnya saja, dan juga firman-firman yang mengantar kita pada sosok Allah yang rela menjadi manusia, sengsara, wafat, dan bisa. Betapa mongkoknya menjadi penderek dalam Gusti Simpoyo Mengkongku. Firman Tuhan dari bacaan pertama menggambarkan sosok hamba Yahweh. Bukan sosok yang menang, bukan sosok yang tampan, bukan seorang hero yang mengalahkan musuh, tetapi diceritakan sosok yang kalah. Tetapi di balik kekalahan itu adalah kita yang diangkat tinggi-tinggi dari dosa, pemberontakan, kesalahan. Sesungguhnya hamba-Ku akan berhasil dan ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebab banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa
dan raja-raja akan mengapungkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari banyak orang, seorang yang penuh kesesakan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang menginginkannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia mengakulah dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya ia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah Allah. Tidak seperti ilah-ilah lain. Sangatlah berbeda cara pandang kita dan mengimani Allah cara